datang dari Airel gitu. Ini ciptaan Airel gitu kan. Ini Konsep ini hasil gua di Bekasi mungkin ya. bisa kuasa apapun. Tuh ada Airel. Obrolan santai, keren dia kita ngerti. Teori baru gitu kan. Membuat teori. Jadi pada kali ini buat pengikut-pengikut gua pengen berbagi wawasan yang mungkin mengandung kategori itu tentang edukasi buat teman-teman semua. Perkara nanti plus dan minus itu urusan teman-teman. Bagaimana kita mengevaluasi di kehidupan nyata kita ini. Sekali ini gue bersama teman gue, bahkan ya ponakan gue lah gitu kan. Cucu gue nih, namanya Airel. Apa kabar ya? Baik. Ya ini dia, ya mungkin ya wajah seperti dia bertampil baru bersama gue di sini. Tentunya dalam hal ini banyak sekali yang akan gue pertanyakan sesuatu edukasi pribadi seseorang siapapun di sana, ya gak? Siapapun di sana. Ada sebuah ini Andrel, ada sebuah boleh kita angkat tema lah ya. Boleh. Boleh kita angkat tema yang bunyinya seperti ini. Tidak bisa memberi suatu kekuatan apapun makhluk di muka bumi ini, ya terutama manusia, ya kita gitu ya kan. Seperti itu, ada ayat pasti ya kan. Jadi berangkat dari situ. Tapi sebelum gua ngomongin dulu ya. Ini sebetulnya apa namanya? Obrolan santai sih. Jadi relax. Kita relax aja seperti apa nanti gitu kan. Jadi ada temanya itu bahwasanya ada kalimat tidak bisa memberi bekas atau tidak bisa kuasa apa-apa gitu. Kita sebagai makhluk Tuhan atau pohon, segala macam isinya itu. Nah, terlebih kepada kita nih, manusia gitu kan. Itu konteksnya seperti apa tuh, Ril? Karena namanya real nih, gitu kan. Jadi harus real ya. Nah, kita menjelaskan harus real seperti apa gitu. Harus real karena Airil gitu. Ayat itu nanti saya nggak ngerti, gua nggak ngerti gitu ayat apa. Tapi yang ini realnya tuh, realnya konteksnya seperti apa buat mengedukasi teman-teman di luar. Tidak bisa memberikan suatu kekuatan apapun makhluk hidup terutama manusia. Seperti apa tuh konteksnya? Enggak. Kalau coba ya. Coba lah. Menurut Airel pribadi kan agak ngerti mukanya. Oh iya. Menurut Airel pribadi ya. Jujur kalau misalnya dalam konteks tadi tidak mungkin memberi bekas sih mungkin ya. Ya, sih mungkin konteks mungkin aslinya dengan tuh. Kuatnya. Iya. Mustahil sih mungkin memberi bekas dengan kuatnya. Itulah tasyiro li syai'in minal kainati bi kuatihi. Keren dia kita ngerti ternyata bro. Gile, dia ngerti kita tuh. Terus. Air. Terus ya pertama apa yang dimaksud dari itu ya jujur ya. Kalau misalnya kita membahas tentang tidak mungkin memberi bekas sih mungkin gitu kan dengan kuatnya atau tobatnya. Dalam artian gini. Kalau misalnya kita menarik ya dari konteks logika ke agama itu kan berarti dalam artian semua yang kita lakukan tidak luput semuanya itu tidak terlepas dari itu. Ya, tidak terlepas dari itu atau dari Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Lalu ya jika emang pada dasarnya dalam logika Tuhan ini kan cukup universal. Kan dari berbagai perspektif agama juga. Kita nggak bisa terlalu condong ke satu doang tentunya gitu kan. Nah, yang dimaksud di sini kalau menurut Airel pribadi ya Kong, tidak mungkin memberi bekas sih mungkin dengan kuatnya, mustahil memberi bekas sih mungkin dengan kuatnya. Ya jujur ya mungkin lebih tepatnya begini ya. Santai dong, jangan terlalu dong, santai aja dong. Iya deh. First time soalnya. First time banget depan kamera. Gimana ya? Lebih jelasnya itu kalau misalnya Airel membuat sesuatu gitu kan, mencoba memberi dampak gitu kan. Dampak kepada realita gitu. Misalnya Airel membuat sesuatu atau menciptakan suatu teori baru gitu kan. Membuat teori baru lalu Airel berharap bahwa ini nih datang dari Airel gitu. Ini ciptaan Airel gitu kan. Konsep ini, pemikiran ini, rumus ini, terusnya semua dampak-dampak kayak yang berderet dari semua teori itu semua berdampak dari Airel. Airel merasa ini hasil gua. Namun kalau misalnya kita tarik dari logika ini ke agama gitu kan. Dari logika ini ke agama, ini semua kan pertama tadi tidak luput dari kata Tuhan itu sendiri karena ya jujur tanpa eksistensi Tuhan itu sendiri logika itu ya cukup tidak masuk akal karena ya kalau misalnya nggak ada itu kan
sebagai penopangnya gitu. Nggak ada kata penopang itu sendiri. Kayak contohnya, misalnya semua ini tercipta gitu kan. Kayak kejadian Big Bang, semua ini tercipta dari ledakan apa segala macam yang menjadi awal mula dari segalanya, katanya begitu. Nah, kata awal mula tersendiri kan, awal mula itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita mencoba mencari tahu gitu kan, sebelum ada kata awal mula atau awal mula itu sendiri tercipta, itu pasti ada satu entitas gitu. Entitas, satu entitas itu. Ya. Satu entitas. Nah, satu entitas ini yang menurut Ariel pribadi mungkin sering diucapkan atau dikatakan, disebut-sebut atau bahasa mudanya disebut-sebut sebagai Tuhan itu sendiri. Tuhan. Nah, Tuhan itu sendiri menciptakan sebuah sistem. Gitu. Iya, kalau menurut Ariel, logika sistem ya. Sistemnya, iya. Ya kan dia menciptakan sistem gitu kan, maka terciptalah alam semesta mungkin dari tabrakan atom-atom gitu kan, lalu terbentuklah Big Bang, kejadian Big Bang, lalu menyebarlah menjadi alam semesta itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari ayat yang tadi latashiro li syai'in mina kainati bi kuatihi dan bi tobihi tentunya. Itu berarti kan dalam artian ya kita ini nggak ada gitu. Kita ini tercipta dari sebuah kebetulan. Kalau misalnya kita anggap Tuhan ini nggak bermain di sana, kita ini datang semua dari kebetulan. Berarti ya kalau misalnya konteks Tuhan itu nggak ada, konteks Tuhan itu nggak ada, ya kita berarti dalam kebetulan. Nah, jadi yang dimaksud ayat ini jujur itu benar. Karena kenapa? Ya kita ini bukannya menciptakan, kita bukan menciptakan. Tentu kita hanya menemukan caranya. Contohnya itu kayak ada Fibonacci. Itu Fibonacci ditemukan dari muridnya siapa? Air lupa, kalau nggak salah Al-Khawarizmi atau siapa gitu. Nah, pokoknya dia murid dari sebuah ilmuwan Islam dari Golden Age, kalau nggak salah Golden Age of Islam. Dia punya murid, kalau nggak salah muridnya itu orang Kristen apa? Pokoknya luar negeri lah, bukan dari negara dia. Intinya itu. Nah, dia menciptakan konsep itu dari, kalau nggak salah itu dari kelinci gitu. Jadi kelinci, ada 2 kelinci. Itu kan testimoni gitu. Ya, kayak ini aja. Lebih ke testimoni. Ya, testimoninya. Jadi pertama dia kayak miliki kelinci gitu kan. Bagaimana cara kelinci ini berkembang biak kayak tadi kan. Pertama ada laki-laki, ada perempuan, lalu dia dikawinkan, jadi muncul lagi kelinci baru. Jadi 3. Iya, jadi 3 kan. Dari 2 jadi 3. Nah, terus si kelinci yang laki-laki sama perempuan ini udah pasti beranak lagi, gitu kan. Jadi misalnya 4, gitu kan. Nah, 4 ini terus bertambah. Jadi dari kata bertambah ini gini, konsepnya. Kalau kita hitung ya, intinya itu begini. 1 ditambah 2 kan 3. 3 ditambah 2, bukan tambah 1. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Dan seterusnya gitu. Intinya tuh dia berderet. Jadi kayak 1 tambah 2 kan 3. Nah, 3 ini bukan ditambah ke 1 atau bukan ditambah ke 1, jadi langsung ke 2. Jadi kayak misalnya bahasa muda itu kan 1, 2 ditambah jadi 3. 3 ditambah 2 jadi 5. 5 ditambah 3 jadi 8. Jadi intinya dia kayak angka terakhir ya, ditambah angka terakhirnya. Konsep itu kan awalnya kan ditemukan sama dia gitu kan. Mungkin secara tidak sengaja. Nah, namun gitu kan, penelitian mencoba kayak mengukur gitu. Ini gua agak nggak dapet nih. Sorry nih, biar dijelasin ya. Nggak dapet nih. Jadi dia penelitian atau ilmuwan itu kan mencoba gitu kan. Mencoba. Teknik ini gitu. Yang teknik tadi gitu kan. Fibonacci ini sendiri di alam, dan itu semua cocok gitu. Cocok maksudnya dalam artian tuh banyak kayak lingkaran galaksi contohnya itu kan di Fibonacci kan itu cocok. Terus ya kayak ada bunga kalau nggak salah. Tangkai bunga itu apa aja yang kata kayak pucuk apa itu? Kayak bunga lah pokoknya. Bunga itu kan kayak ada daun-daun bunganya itu sendiri kan kayak dia bulat, terus kayak ada apa itu putik ya? Putik sari. Nggak tahu, lupa namanya. Kayak itunya lah. Nah, itunya tuh diukur dengan Fibonacci juga gitu yang tadi yang kayak 1 berarti ini 2. Teori ini berarti dipraktekkan sampai dipraktekkan langsung. Jadi teori Fibonacci itu dipraktekkan langsung ke alam dan itu rata-rata semuanya cocok. Nah, dalam artian ya tadi alam itu berarti nggak abstrak gitu, beraturan gitu. Tapi dalam konteks masih di alam bumi ini atau di dunia ini gitu kan. Gitu. Berarti alam ini masih bisa diprediksi lah, kemungkinan masih bisa diprediksi karena ya tadi sistem itu aja ada gitu. Berarti alam ini rapih gitu. Nggak acak-acakan banget. Sempurna. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi dari itu kan, yang lata syiroli syai'in mina kainati bitopihi atau bikuatihi.
Itu cocok ya, karena tadi alam itu berarti udah ada gitu, maksudnya sistemnya itu udah lama ada, dan kita sebagai manusia itu bukan sebagai pencipta, tapi lebih ke menemukan aja, menemukan aja cara kerja alam itu sendiri gitu kan. Jadi ya menurut Ariel pribadi, misal ada orang gitu kan berpandang atau dari perspektif orang agama gitu kan, mereka bilang ini semua ini berasal dari Tuhan gitu, baik dari kita jalan, baik dari kita ini semua dari Tuhan. Oke, Ariel terima, bener, terima secara agama. Namun kalau misalnya kita untuk mengenalinya secara lebih detail gitu kan, tentunya kita mengandalkan bukan hanya agama doang, karena agama ini kan masih terbilang abstrak gitu. Kenapa? Karena tadi kalau dia ngomong semua ini berawal dari Tuhan. Nah, cara kerjanya ini gimana? Nah, contohnya tapi di sini bukan berarti kita memprediksi Tuhan loh ya. Bukan. Karena itu ranahnya bukan kita. Bukan ranah Ariel. Kita kalau misalnya kayak ngomongin Tuhan itu eksistensi gini, nggak bisa. Karena jujur ya, kayak konsep-konsep atau teori relativitas waktu, contohnya ada Einstein, terus ada konsep teori-teori lainnya gitu kan, kayak gravitasi atau segala macam, itu kan menurut Ariel itu cukup rumit. Tapi ya pas dicoba itu kan, dites di dunia nyata, itu relate sama cara kerja dunia itu sendiri kan. Nah, kalau misalnya kita atau Ariel pribadi ya, menurut Ariel aja, menurut Ariel pribadi ya, tadi gitu, maksudnya kalau perspektif agama mengatakan hal itu, gitu kan, berarti ada penjelasannya secara sains atau secara logika, dan itu saling berhubungan. Namun hal tersebut itu kalau menurut Ariel bukan lebih abstrak, namun Ariel bakal nyebutnya gini aja. Misalnya di Islam gitu ya, misal Ariel karena beragama Islam gitu, jadi di Islam itu kan mengatakan misalnya ada tuh yang kata ayat kayak misalnya air laut tidak bercampur. Ada. Itu bahkan banyak video-video rame tuh. Iya, videonya rame. Itu kan air laut yang tidak bercampur itu ada ayatnya kan. Ada itu. Itu kan. Itu apa tuh? Nah, itu nggak usah kita serbukan teman-teman. Teman-teman kalau tahu nggak apa-apa kok, buka aja gitu. Cari aja. Itu ada kok yang kata air laut yang tidak bercampur. Iya, di satu tempat tapi dia warnanya beda. Itu biru. Di satu ada lah bahasanya ya. Itu biru yang ngerti. Itu kan ada ayatnya gitu kan. Nah, namun gitu kan, karena ayat itu tidak menunjukkan lokasinya langsung, itu kan berarti abstrak. Dalam artian menurut Ariel pribadi itu sulit gitu. Sulit karena tadi Al-Quran itu tidak menunjukkan langsung dengan kata-katanya. Misalnya kayak ngomong ada air laut yang nggak campur nih di lokasi ini, koordinasinya kasih tahu nih bla 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 bla, enggak gitu. Jadi cuma ngasih tahu bahwa ada informasi. Ya, ada informasinya. Nah, dari situ kan muncul gitu, berarti ditemukan gitu kan. Terus tiba ada yang kata sungai di bawah laut. Kan kalau salah ada ayatnya dia. Ada ayatnya. Dan ditemukan juga. Ya, itu berarti ya kalau misalnya kita ambil konsep ya, berarti agama itu sebenarnya sama sains itu sendiri itu berhubungan. Hanya saja kita belum menemukannya. Secara kontekstualnya itu hubungan Tuhan dengan makhluknya itu pasti kaitan sangat real banget ya, sangat nyata. Konsepnya kan seperti itu ya. Cuma kita sebagai makhluk Tuhan dalam artian menemukan ayat itu berarti menemukan sesuatu ayat yang memang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dalam arti Islam. Berarti konteksnya itu berarti ada dong suatu kejadiannya ya, bentuk yang itu kan dijelaskan. Cuman manusianya belum bisa menemukan di mana adanya gitu kan ya. Benar. Tapi pasti ada gitu kan ya. Iya, pasti ada. Menurut Ariel begitu. Gitu. Oke. Apa namanya ya? Ini kajian obrolan ini kayaknya luar biasa. Jadi nanti kita lanjut lagi ya, karena ya nanti kita lanjut lagi. Cikidot.